teknik mesin hanya belajar tentang mesin kendaraan. Bahkan ada yang ngira juga kalau lulusan teknik mesin tuh hanya bekerja di bengkel. Nah, mungkin apa iya ya teknik mesin tuh seperti itu ya? Real or fake sih, Pak? Oke, gini. Ya setelah lulus rencananya sih saya mau kerja dulu di bidang engineer sebelum ya dengar cerita yang udah diceritain sama Pak Arif tadi ya. Mesin itu apa? Strong. Berarti Kuat. kuat. Coba bilang strong. Serang. Coba Kak, yang semangat lagi Kak. Halo Sobat Podcast, selamat datang di podcast Ngulik Mesin, tempat kita membahas dunia teknik, inovasi, dan masa depan teknologi dengan cara santai dan mudah dipahami. Benar banget nih Kak, pada episode kali ini kami akan membahas dunia teknik mesin langsung bersama dua narasumber yang sangat luar biasa. Ada siapa aja Kak Novi? Ada siapa ya? Ada Pak Arif Yansyah selaku Kaprodi dan dosen teknik mesin, dan ada Bang Aje, Abang kita ya, abang kita yang sekarang mungkin lagi skripsian gitu ya. sibuk skripsian. Iya. Mungkin sekarang kita lagi Langsung aja nih kita panggil pengenalan aja. dulu nggak sih? Oh iya, belum perkenalan. Oke, dari kakak dulu perkenalan. Selamat siang. Aku Nur Haliza Novianti, bisa dipanggil Novi, dan sekarang sedang semester 4. Oke, aku Vina Hayatunufus. Aku nih semester 2 ini Kak. Aduh, adik tingkat ini ceritanya. Iya. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita panggil aja kali ya. Oke, panggil aja nih narasumber kita. Pak Arif sama Bang Aje, silakan masuk Pak, Bang. Oke, ini dipasang. Enggak Pak. Selamat datang Bang Anje, Pak Arif. Ya. Siap. Gimana nih kabarnya? Saya pribadi sih alhamdulillah baik. Mungkin lagi sibuk-sibuknya skripsi aja ya. Sibuk banget ya. Untuk Pak Arif sendiri, Ya, sejauh ini seperti yang terlihat. Oke. Oke, mungkin kita langsung tanya langsung ya. Sebelumnya kan banyak orang yang ngira tuh kalau teknik mesin hanya belajar tentang mesin kendaraan. Bahkan ada yang ngira juga kalau lulusan teknik mesin tuh hanya bekerja di bengkel. Nah, mungkin apa iya ya teknik mesin tuh seperti itu ya? Real or fake sih, Pak? Oke, gini. Teknik mesin itu mengacu kepada beberapa hal dalam mendesain kurikulumnya, ya. Nah, banyak adik-adik di luar sana yang menduga bahwa kalau jadi sarjana teknik mesin itu akan jadi ahli modifikasi kendaraan misalkan di antaranya. Ya. Tidak seperti itu, ya. Di teknik mesin S1 khususnya ya, karena berbeda dengan vokasi. Teknik mesin juga ada di vokasi ya. D1, D2, D3 ya. Kemudian ada D4 itu terapan, kemudian baru S1 itu sarjana. Nah, di posisi sarjana, teknik mesin itu dituntut untuk bisa berpikir rekayasa. Ya, mencari problem dan menyelesaikan problem dari sebuah kegiatan-kegiatan keteknikan. Jadi, kalau kita bicara tentang misalkan kendaraan tadi ya, mesin misalkan begitu. Nah, maka cara berpikirnya adalah bukan bagaimana cara membubutnya, tapi bukan juga bagaimana cara merubah transmisinya ya, tapi berpikir kalau ini akan kita tingkatkan dayanya, maka apa yang harus kita lakukan. Nah, cara berpikir seorang engineer itulah, misalkan untuk meningkatkan daya yang kita butuhkan adalah asupan energi. Untuk masukkan energi yang kita butuhkan adalah memperbesar ruang bakar. Misalkan, ya itu cara berpikirnya. Itu ya. Jadi rujukan dari BKSTM, rujukan dari SKKNI itu membawa kita tentang bagaimana memecahkan masalah-masalah keteknikan. Makanya keluarnya kita adalah sebagai seorang engineer. Apa sih engineer itu? Perekayasa. Gitu ya.
perekayasa, bukan seorang mekanik, ya, bukan seorang teknisi, tapi seorang perekayasa. Perekayasa itu artinya orang yang mampu menyelesaikan masalah dengan cara melakukan rekayasa sebuah persoalan menjadi sebuah solusi. Kira-kira begitu. Ya, jadi kuliah teknik mesin itu seindah kuliah sastra dan seni. Jadi nggak seburuk yang orang-orang pikirkan kali ya Pak. Oh, enggak. Cuma 8 semester kok. Delapan semester. Teknik mesin Asapia 8 semester. Gampang. Ya, pelajari selesai. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mungkin masih takut nih, kayak teknik mesin tuh ngapain aja di kampus kerja buat pelajarannya. Nggak usah takut buat masuk, coba dulu kan, apalagi di sini di Asyafia ada Pak Arif juga, banyak dosen-dosen yang berpengalaman juga. Oke nih buat Bang Anje, buat sekarang tuh selain skripsi apa sih kesibukannya ngapain nih? Ya kesibukannya paling selain skripsi ya tentunya nguji juga ya. Selain menulis juga harus nguji alatnya itu berfungsi atau tidak. Ya paling sering-sering main di bengkel aja sih, ngebantu adik-adik juga kadang di bengkel. Terutama kan banyak yang proses manufaktur, mata kuliah proses manufaktur itu prakteknya juga kadang saya selalu merhatiin itu di mana kekurangannya atau apa, ya mungkin sedikit membantulah dari adik-adik itu. Ini kan abang ini dari semester 1 sampai 8 ya? Ya, Sekarang semester berapa? saya semester 8. Oh ya, 8 ya. Ada nggak sih pengalaman dari teknik mesin dari awal itu sampai akhir? Ada nggak? Yang bagus atau Yang bagus sih alhamdulillah ya, saya diajak ikut serta sama dosen ya, tentunya sama Pak Arif, ikut serta di Hibah Bima. Jadi ikut hibah itu dan juga mendapatkan dan mengambil judul dari hibahnya itu. Jadi itu pembuatan hand cycle berbasis tenaga surya. Jadi itu yang ramah lingkungan. Oh iya, saya mau nanya nih, kan tadi Bang Anje menyinggung selain skripsi, Bang Anje tuh kayak masih sibuk mengajak adik-adik kelas adik-adik Bang Anje kayak membimbing di bengkel. Itu kalau ngelihat adik-adik Bang Anje sendiri tuh kayak capek nggak sih atau sulit dijelasin atau gimana? ada susah nggak? Susah nggak gitu? Ya pada remaja umumnya sih ya seperti itu ya. Apalagi kan kebanyakan masih semester 4. Jadi masih sering kayak masa-masa sekolahnya masih kebawa ke dunia kampus. Jadi rada capek sih, ya capek, cuman nggak secapek itulah. Oke. Buat Pak Arif nih, mau nanya Pak Jin. Siap. Keterampilan apa yang perlu dimiliki mahasiswa teknik mesin agar siap menghadapi dunia kerja dan bagaimana prospek kerja setelah lulus? Oke, gini ya. Kita harus paham tentang atau kita harus mampu beradaptasi gitu ya terkait dengan kemajuan zaman. Hari ini kita berbicara tentang 4.0. Nggak lama lagi kita akan masuk ke 5.0. Ya, di mana teknologi itu sudah menjadi pasangan hidup kita. Ya, kalian nggak megang handphone aja bisa kan? Iya. Mendingan nggak punya duit dalam tanda kutip tapi pulsa banyak. Kira-kira begitu ya. Iya betul. Nah, jadi apa yang ada di tangan itu kan bagian dari kemampuan kita untuk beradaptasi dengan teknologi. Ya. Nah, begitu kita keluar kampus, kita juga harus bisa diterima di luar sana nanti sebagai alumni, tentunya dengan menguasai berbagai macam teknologi. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa cepat beradaptasi di dunia kerja. Penguasaan itu kan ada dua aspek ya terhadap diri kita maupun lingkungan kita. Itu yang pertama itu penguasaan terhadap materi yang sifatnya soft skill. Ya, soft skill itu seperti hari ini nih. Anda bertanya-tanya, ini bagian dari soft skill. Ya, public speaking. Memang mudah membuat pertanyaan. Buat pertanyaan tuh nggak mudah loh. Nggak semua orang tuh bisa bikin pertanyaan gitu ya.
kalau ngobrol di bawah pohon asem situ tuh 2 jam bisa selesai, bahkan kurang rasanya, Betul, ya kan? betul, betul. Tapi begitu masuk ke materi yang kita punya tema, yang kita punya hal yang harus dibahas, apalagi itu misalkan materi keteknikan, itu nggak mudah. Komunikasi 10 menit aja rasanya lama bener. Langsung ngeblank gitu ya. Ngeblank, mau nanya apa lagi ya, mau ngomong apa lagi ya. Tapi kalau di bawah pohon asem tuh nggak kelar-kelar tuh obrolan gitu ya, mau azan maghrib udah dibablasin aja. Nah, sehingga kita harus punya kemampuan yang namanya pertama tuh soft skill. Ya, soft skill kita nih yang pertama poinnya adalah soft skill kita itu yang paling utama adalah kemampuan problem solving. Ya, kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, kemampuan memecahkan masalah itu di dalamnya, dalam versi saya, itu ada kemampuan untuk analitik. Kita dituntut untuk bisa menganalisa sebuah masalah. Itu kemampuan soft juga. Ya, kemudian yang kedua adalah disiplin. Karena penyelesaian masalah itu tidak mungkin tanpa disiplin. Baik disiplin diri maupun disiplin waktu. Ya. Yang ketiga, kemampuan kolaboratif. Kemampuan bekerja sama. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Dan di dunia sana nanti, di dunia kerja, yang namanya kerjasama antar lembaga, baik lembaga internal maupun lembaga eksternal itu dituntut sebagai sebuah kebutuhan. Yang keempat adalah kemampuan membuat perencanaan dan berpikir cepat. Make to plan and to make quick response. Ya, jadi kemampuan membuat rencana yang cepat, tapi juga kemampuan untuk merespon persoalan dengan cepat. Gitu, ya. Nah, jadi kemampuan ini adalah kemampuan soft skill yang harus dibungkus dalam satu poin besar adalah kemampuan problem solving. Kebanyakan kan sekarang misalkan Abang Aje mau skripsi, ditanya, Bang Aje skripsinya mau apa? Bingung saya, nggak tahu saya mau nulis apa. Nah, itu udah kemampuan problem solving udah rendah kan? Untuk dirinya sendiri aja nggak bisa, gimana untuk bangsa dan negara? Cailah ya, bangsa dan negara. Ya kan? Ini bicara untuk dirinya saja nih. Bang Aje skripsinya apa? Aduh, saya nggak tahu, Pak. Makanya lulusnya jadi lama. 10, 11, 12, 13, 14 semester, seolah-olah teknik mesin itu seperti membedah manusia atau ilmu kedokteran yang memang kuliahnya relatif lama. Ya, kalau teknik mesin mah salah paling macet. Kalau manusia salah matinya mati nyawa, gitu kan? Nah, jadi proses belajarnya jauh lebih panjang, it's okay. Nah, tapi teknik mesin dengan dengan kemampuan soft skill yang baik tadi, sebagian dari perjalanan kita ke depan itu sudah kita pegang. Terus yang kedua, keterampilan yang sifatnya hard. Di teknik mesin As-Safiyah itu kita mewajibkan ya, ini adik-adik semua ya, di periode yang akan datang mulai 2027 ya, kemampuan dasar seorang teknik itu ada 3. Yang pertama, kemampuan menggambar mesin, itu dasar. Jadi cara menggambar, cara membaca ya, cara mengimplementasikan itu adalah pengetahuan dasar yang harus kita punya. Nah, ini yang nanti akan menjadi syarat untuk uji sidang skripsi. Harus punya sertifikasi, dibuktikan dengan sertifikat. 1. Kedua, kemampuan dasar orang teknik mesin adalah metrologi. Kemampuan menggunakan dan membaca alat ukur. Ini kemampuan dasar yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, mau kalian bekerja dimanapun, pasti itu dibutuhkan. Ya, terlepas nantinya ya jadi apa di luar sana itu terserah lah ya. Tapi kemampuan dasar dari orang teknik mesin itu yang kedua tadi adalah metodologi, kemampuan membaca dan menggunakan alat ukur. Yang ketiga, kalau sudah bisa baca gambar, sudah bisa menggunakan alat ukur, harus bisa merumuskan data-data dalam bentuk yang disebut dengan MDR. Apa itu MDR? Manufaktur Data Report. Jadi kelulusan dari As-Safiyah, teknik mesin As-Safiyah wajib hukumnya nih, fardu ain. Ya, menguasai 3 materi ini sebagai syarat maju sidang skripsi. Tanpa itu, saya pastikan nggak bisa ikut sidang skripsi. Ya, banyak soft lainnya, ya, soft skill lainnya banyak, hard skill lainnya juga banyak, ya. Tetapi saya sarankan di luar bahasa asing ya. Kalau bahasa asing mah ya sudah dari SD juga kita udah belajar bahasa asing kan. Tapi kan nggak dari SD, kita suruh belajar gambar gitu ya, dan seterusnya ya. Kecuali basically-nya adalah SMK ya, yang pernah belajar gambar gitu ya. Kan nggak semua juga bisa menggunakan alat ukur.
alat ukur yang paling umum digunakan kan pada umumnya kalau SD kan cuma penggaris mistar. Tapi begitu mahasiswa kan ada dial indikator, ada dial kayak ada apa namanya tuh mikrometer, ya. Kemudian ada kaliper, ya. Belum lagi yang digital lainnya. Yang tadi, tapi kalau dalam proses belajar saya lebih menyarankan yang sifatnya konvensional. Yang nanti prakteknya di dunia kerja kan nggak akan pakai yang konvensional ya. Iya. Pasti akan menggunakan digital. Tapi pengetahuan dasarnya harus konvensional, harus paham di situ. Ya. Jadi itu Neng, udah bisa baca gambar belum? Ini kan Novin tanyain Pak Arif nih. Gimana ya? Nah, kalau Novi lulusannya kan gambar ya. Iya. Nah, pasti gambarnya udah menguasai kan sedikit banyak kan. Nah, Novi dari apa? Lulusannya Lulusan SMA saya. SMA. Nah, kalau SMA kan butuh kerja keras Iya. ya, karena basicnya nggak cukup kuat gitu ya. Bukan berarti nggak bisa, karena basic SMA itu kan nggak diajarin baca Iya, gambar, nggak nggak. diajarin penggunaan alat ukur gitu ya. Beda kalau Vina nggak bisa kebangetan. Ya, kira-kira begitu untuk kemampuan yang harus dimiliki ya, soft skill dan hard skill. Jadi apa tadi yang pertama? Soft skillnya. Apa ya Kak? Public speaking, bener nggak Pak? Poinnya bukan public speaking, poinnya adalah kemampuan menyelesaikan masalah. Itu poinnya. Di dalam poin menyelesaikan masalah itu diantaranya adalah kemampuan public speaking. Diantaranya. Mau bikin apa nih kita kegiatan? Yuk kita bikin lomba anu. Kan negosiasi nanti kan untuk dapetin sponsor. Iya kan? Untuk nanti menyampaikan pengantar pada acaranya misalkan dan lain sebagainya, kan itu kemampuan public speakingnya harus kuat. Iya kan? Nah, jadi isi dari problem solving menurut hemat saya ya, itu adalah salah satunya adalah public speaking. Salah duanya adalah kemampuan berpikir cepat dan kemampuan membuat perencanaan. Ya, ketiganya adalah apa tuh tadi tuh? Bekerja sama, kolaborasi. Ya, nah, teamwork gitu. Ya, jadi kemampuan-kemampuan itu harus diasah. Nah, ini salah satunya nih. Ini adalah cara mengasah kemampuan kalian dalam hal komunikasi. Di antaranya begitu. Aku mau nanya nih sama Bang Aji. Bang Aji kan lagi skripsian nih. Iya. Ada nggak sih keluh kesahnya pas waktu jalanin skripsi nih? Keluh kesah di dalam hal skripsi ya? Nah, Ya keluh kesahnya sih kalau di bidang teknik mesin memang agak lebih panjang prosesnya ya, karena ada perencanaan, ada pembuatan sampai akhirnya sampai pengujian juga harus ada kalau di teknik mesin sendiri ya. Cuman sampai saat ini sih ya masih berproses lah, proses. masih berproses untuk di pengujian alatnya. Ini saya lihat-lihat ada lambang yang dipakai Bapak ini ya. Pak Arif itu bisa dijelasin ya? Apa itu? Ini Pak lambang yang oranye depan itu Pak. Bukannya teman-teman yang depan ini yang Indonesia di dadaku. Garuda di dadaku. Nah, ini lambang PII. Persatuan Insinyur Indonesia. Kebetulan saya adalah bagian dari pengurus PII di tingkat Jawa Barat. Ya, untuk bidang mesin dan dirgantara. Jadi karena mungkin saya dianggap kaprodi teknik mesin, background pendidikan saya S1, S2-nya teknik mesin, gitu ya. Terus kegiatan usaha saya juga di teknik mesin, sehingga saya diminta untuk membantu PII terlibat dalam sebuah organisasi luar biasa menurut saya ya, di tingkat wilayah yaitu di Jawa Barat, membawahi bidang mesin dan dirgantara. Seperti itu. Biasanya organisasi ini ngapain gitu? Ini kan organisasi profesi, ya. Isinya bukan hanya anak teknik mesin loh ya. Harus dipahami ya, PII itu adalah Persatuan Insinyur Indonesia. Sebagai rumah besar, wadah besar dari berkumpulnya para profesionalitas di bidang keteknikan. Ya, orang mesin, orang kelautan, gitu ya, orang lingkungan dan seterusnya. Kami duduk bersama membangun sinergisitas dengan segala stakeholder gitu ya, untuk meningkatkan kompetensi
para profesional gitu ya, yang satu diantaranya adalah melalui pendidikan profesi yang disebut dengan pendidikan profesi keinsinyuran. Nah, itu juga yang kita lakukan di Asapia. Jadi di Asapia itu, kamu udah ngambil aja ya? Udah, Pak. Di semester berapa itu? Semester 8. Semester 8, kami itu menyelenggarakan kurikulum yang namanya profesionalitas keinsinyuran gitu ya, kalau nggak salah mata kuliahnya ya. Ya, betul. Nah, itu sebagai bagian wajib dari kita untuk memahami bahwa seorang profesional di bidang keinsinyuran itu harus apa dan bagaimana. Kenapa? Karena kita dibangun melalui etika. Gitu. Ya, jadi organisasi ini salah satunya adalah memberikan dalam tanda kutip jaminan keprofesionalan bagi para pelaku insinyur di dalamnya. Insinyur itu beda dengan teknik sarjana teknik. Ya. Bedanya apa tuh? Kira-kira. Dulu ini cerita terkait dengan sejarah perubahan nama ya, Iya. terlepas dari pro kontranya ya. Dulu sarjana teknik yang lulus sebelum tahun berapa ya? 4 tahunnya lah ya. Tapi orang-orang teknik yang dulu lulus itu gelarnya apa? Pernah dengar nggak? Senior. Insinyur. Oh iya, Ya. insinyur. Gelarnya insinyur. Orang-orang nih seperti pimpinan kita di fakultas, Pak Dudung Hermawan. Beliau itu kan lulus di periode yang sudah sangat lama gitu ya. Betul. Kalau tidak salah tahun 90-an lah beliau lulus gitu ya. Nah, itu gelarnya insinyur. Jadi mohon maaf Pak Dekan. Dudung Hermawan sarjana teknik. Harusnya kalau sekarang begitu. Iya. Ya. Iya. Nah, dulu itu Insinyur Dudung Hermawan. Nah, sekarang insinyur itu bukan menjadi gelar akademik. Tapi insinyur itu menjadi gelar profesionalitas dari sebuah orang yang mendedikasikan dirinya di bidang teknik. Maka sekarang kalau orang lulus S1 itu baru bergelar sarjana teknik. Saya lulus tahun 2000. Itu sudah pakai sarjana teknik. Berarti mungkin tahun 94 kali ya insinyur terakhir gitu ya. Nah, yang jelas saya kuliah 95, saya lulus 2000, itu gelar saya sudah sarjana teknik. Nah, kapan saya mendapatkan gelar insinyur? Di tahun 2022, saya baru mendapatkan gelar insinyur. Sekolah. Jadi untuk dapat gelar insinyur tuh sekolah lagi, Neng. Berapa tahun tuh kira-kira? Kalau yang lulusnya sebelum tahun 2014, saya kan lulusnya sebelum tahun 2014. Iya. Ya karena saya lulus tahun 2000 kan. Nah, itu kuliah RPL ya. Itu 6 sampai 12 bulan. Artinya 1 semester sampai 2 semester pembelajaran. Kemudian kita bikin tugas, dipresentasikan, disidang, diwisuda. Sama prosesnya seperti sekolah-sekolah kuliah-kuliah pada umumnya. Nah, tapi kalau yang dia lulus setelah tahun 2014, dia kuliahnya 2 tahun. Seingat saya ya, kalau nggak salah mohon maaf ya, kalau salah nanti bisa dikoreksi melalui media atau sumber lain ya gitu. Jadi misalkan kayak kalian nih aja nih nanti lulus nih ya, mau ambil gelar profesi insinyur itu 4 semester tuh. Kenapa? Karena belum cukup umur. Ya, belum cukup umur itu karena masa kelulusannya masih baru. Nah, karena referensinya adalah 2014. Kalau kami kan jadul nih. Jadi dianggap punya jam terbang lebih banyak ya, dianggap pengalamannya lebih banyak dan itu dijadikan proses pengalaman. Dan pengalaman inilah yang memperpendek masa perkuliahan. Itu sama seperti kalau kalian pernah mendengar kelas RPL kan? Iya. Di kampus-kampus yang mengadakan pembelajaran RPL gitu ya. Itu kan antara yang reguler sama yang RPL itu kan berbeda. Yang RPL itu khususon buat para karyawan. Orang-orang yang udah bekerja dengan masa kerja 5 tahun, 10 tahun tuh baru bisa ngambil kelas RPL. Nanti kuliahnya cuma 1,5 tahun sampai atau 2 tahunan gitu ya. Nah, itu bisa lulus. Gitu. Luar biasa loh Pak Arif ini. Iya banget. Kalau ditanya capek atau pusing nggak sih Pak sampai di titik sekarang? Saya jauh menikmati di dunia yang dulu. Pada saat masih menjalani dunia bisnis, dunia manufaktur. Saya itu kan lama di dunia industri ya, di manufaktur. Kemudian saya beralih ke dunia bisnis di bidang konstruksi. Itu jauh lebih enak. Kenapa jauh lebih enak? Karena cuannya gede.
Jualnya Dapat duit gede. terus. Iya, bener ya aja ya. Cuannya gede. Neraktir Novi, Vina tuh gampang. Kalau sekarang mau neraktir mikir dulu. Ada nggak? Nah, tetapi sejak tahun 2022 ya, saya memutuskan untuk beralih dari dunia yang 22 tahun saya geluti ya di dunia manufaktur empirik ya, dunia manufaktur benar-benar di lapangan gitu ya, di dunia real, dunia kerja, memasuki dunia pendidikan. Nah, sejak tahun 2022. Nah, di saat itulah saya mewakafkan hidup saya. Kalau ada pahala, saya alirkan niatnya untuk almarhum ibu saya. Karena inilah keinginan almarhum ibu saya. Ya. Dan tingkat kesulitannya ternyata jauh lebih sulit jadi dosen ketimbang jadi pebisnis, ketimbang jadi pelaku industri manufaktur. Itu mah gampang. Gampang. Jadi pebisnis itu gampang. Jadi industri manufaktur itu gampang. Tahu kenapa gampang? Kenapa tuh Pak? Karena yang diurus benda mati. Nggak ngelawan ya, Pak. Nggak ngelawan. Ya, karyawan itu kan orang hidup juga kan. Maksudnya, tapi disuruh gampang karena dia digaji. Ya, bendanya mau kita bengkokin kayak apapun, dielas, nggak ada yang berani ngelawan tuh. Gua kepanasan, nggak ada. Mau dibubut apa dia terima semua. Nggak ada kesulitan. Tapi begitu masuk ke dunia pendidikan, Aje, besok kamu saya tunggu jam 2. Iya, Pak. Datangnya jam 4. Ngomongin banget Ji. Ngaret Gitu. sekali. Misalnya. Vina, saya tunggu ya layoutnya. Aduh, Udah 4 minggu nggak datang. sudah jadi Pak. Udah jadi. Oh kalau ini beneran ya? Artinya mengurus manusia itu jauh lebih berat. Dan yang lebih beratnya lagi mengurus manusia adalah untuk melahirkan orang-orang yang akan hebat ke depannya. Nah, siapa orang-orang yang akan hebat ke depannya? Ya, cikal bakalnya adalah para pelajar, termasuk mahasiswa. Gitu. Ya, bagaimana nanti Novi keluar dari Asafia menjadi someone. Ya, bagaimana nanti mengeluarkan Vina dari sini menjadi hero. Ya kan? Bagaimana nanti mengeluarkan Aje dari Asafia menjadi orang yang dibutuhkan. Gitu loh. Itu yang tidak mudah. Gitu ya. Kalau cuma sekedar lulus ya, selesai. Makanya kita akan berpikir indah. Teknik mesin itu menyenangkan. Ya, mau nanya nih Pak. Tadi kan kayak Kanovi lulus biar jadi someone. Itu kira-kira gimana sih, kan banyak nih teknik mesin. Kita wanita, cewek. Gimana butuhnya gimana gitu untuk lulus biar kita Gimana bisa jadi caranya? setara yang lain gitu. Teknik mesin itu kan identik dengan sulit ya. Iya. Orang berpikirnya masih begitu. Ya. Saya bisa pastikan kok, teknik mesin itu nggak sulit. Ya. Tetapi di teknik mesin itu hanya butuh konsentrasi lebih dibandingkan bidang lain. Tapi bukan berarti yang lain tidak. Ya. Harus butuh logik yang kuat. Ya, jadi kalau masih ditanya Novi bagaimana dengan tugasnya, Vina bagaimana dengan rencananya, mungkin, nah itu belum jadi orang teknik. Ya, mungkin karena dalam merancang nggak boleh menggunakan bahasa, mungkin kegagalannya sangat tinggi. Merancang, mendesain, menetapkan nilai itu dasarnya harus kuat dan harus jelas. Dan kelebihannya perempuan itu lebih detail. Jadi dalam perspektif saya ya, ini saya ngajar nih di teknik pengelasan. Ternyata kesimpulan yang saya bisa dapatkan ini real ya. Kalau kalian tadi nanya pertanyaan pertama itu apa? Real in the field. Real or fact. Oh, fact. Nah, kalau ini real in the field ya. Jadi nyata di lapangan gitu ya. Mahasiswi itu jauh lebih hebat di saat diajarin ngelas daripada mahasiswa. Ini saya punya data empirik. Orang bisa berbeda, tapi data saya adalah itu. Kenapa tuh Pak? Kenapa bisa Pak Arif bisa mikir gitu? Bisa punya data seperti itu? Datanya adalah lapangan. Tidak dalam bentuk angka. Tapi datanya adalah outputnya langsung. Pertama, laki-laki itu udah merasa sombong duluan. Gitu Bang. Udah merasa hebat duluan, karena gue orang teknik. Gitu ya.
Nah, sikap sombong itu yang akan menghantarkan kita pada kegagalan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang laki-laki itu biasanya nggak sabar. Ya. Yang ketiga, laki-laki itu suka sembrono, nggak hati-hati, nggak teliti. Laki-laki itu cepat puas. Laki-laki itu agak sulit diarahkan. Nah, kebosanannya itu laki-laki cepat datang ketimbang perempuan. Ini beberapa kelemahan terkait dengan pembelajaran. Ya. Nah, tapi bukan berarti itu semua. Begitu saya coba praktekkan ke teknik pengelasan, ya, ternyata itu yang terjadi. Saya ngajarin perempuan ngelas, diadu nih hasilnya nih dengan ini aja misalkan, ini Vina. Itu semua orang akan bilang, kok Vina bisa lebih bagus ya daripada Aje ya. Kenapa tuh? Karena perempuan tuh lebih nurut kalau dikasih tahu ketimbang laki-laki. Laki-laki tuh, nih mahasiswa nih ya, ini aja lah contohnya. J, segera ya diuji sepedanya ya. Sampai sekarang aja nggak diuji-uji. Ya kan J? Sofyan, gagal mulu. Nah itu. Tapi kalau nyuruh Vina, lebih cepat. Vin, 3 hari ya. 3 hari menghadap ke saya. Udah dicodorin datanya. Ya. Nah, ketelatenan itulah yang saya berpikir. Jadi, guys, ya, kalau perempuan merasa dunia teknik itu bukan bidangnya, salah. Justru saya menganggap teknik mesin itu lebih cocok buat perempuan. Keren perempuan teknik mesin itu. Kalau laki-laki itu udah biasa. Kalau laki-laki jadi teknik mesin, itu udah biasa, nggak ada yang istimewa. Tapi kalau perempuan bergelar insinyur, apalagi insinyur teknik mesin, apalagi teknik mesinnya di Asavia, keren banget. Keren banget. Ya, jadi ini udah keren nih, Vina ada di teknik mesin, Novi ada di teknik mesin. Ya, 8 semester kecil. Amin ya. Untuk Pak Arif nih saya mau nanya, Bapak kan adalah dosen dan kaprodi ya di teknik mesin. Ada nggak sih kesulitan untuk menghadapi mahasiswa-mahasiswa di teknik mesin ini? Ya, pertanyaannya menarik. Menariknya di mana? Kita by data ya. Saya nggak malu untuk mengatakan. Di awal saya sudah sampaikan tadi, meluluskan teknik mesin itu tidak mudah. Ya, dalam data kami, ya sebelum nih, boleh sombong sedikit ya. Sebelum saya diberi amanah sebagai kepala program studi, kelulusan di kita itu rata-rata di atas 12 semester. Ya, dan Bang Aja juga tahu ya, catatan itu kan sangat kuat gitu ya. Alumni kita tuh lulus 14 semester, kadang out dulu, masuk lagi, sehingga kalau digabung tuh bisa 17 semester, 15 semester. Yang bisa lulus 10 semester tuh nggak banyak. Bukan tidak ada ya, nggak banyak. Sejak amanah itu dititipkan dan udah kita buktikan, alhamdulillah kita bisa lulus 8 semester. Kuncinya adalah strategi. Ya, nah dinamikanya adalah atau kesulitannya adalah setiap kali tanya kenapa tidak menulis skripsi, itu pasti saya tidak tahu Pak, saya mau nulis apa, saya belum punya tema Pak, saya nggak tahu cara menulisnya Pak. Itu yang menjadi banyak persoalan di saat kita ingin meluluskan mereka untuk tepat waktu ya. Jadi kesulitannya adalah membuat adik-adik itu bisa lulus tepat waktu saat itu. Nah, tapi dengan satu pendekatan ya. Pendekatan. Ayo, mau lulus 4 semester kan? Mau lulus 4 tahun kan 8 semester ya. Jangan takut ya. Pendekatannya kami sudah sudah siapkan dan itu kita buktikan abang-abang kalian angkatan 2021 ya. Betul, Pak. Itu bisa dibilang 100% itu lulus tepat waktu 8 semester. Jadi kita awalnya berpikir ini susah, kita berpikir awalnya ini tidak mungkin, kita berpikir awalnya ini sepertinya mustahil, maka saya benci kata-kata itu. Saya udah awali ya sebelum podcast ini kita mulai, jangan pernah kalau lagi bicara sama saya keluar kata-kata susah Pak,
Nggak bisa, Pak. Mungkin, saya nggak suka deh itu semua. Orang teknik itu nggak pernah bicara mungkin. Kalaupun mungkin itu bahasanya adalah saya asumsikan. Orang teknik itu nggak bisa atau nggak boleh bicara susah. Karena tugasnya dia perekayasa. Kalau perekayasa bilang susah, terus gimana mau cari solusi? Ya, jadi sulit nggak? Nggak. Mudah nggak? Tidak ada yang mudah. Tapi juga nggak ada yang sulit. Kita bawa enjoy. Kita bawa nikmatin. Aje, bisa nggak lulus 8 semester? Nggak tahu, Pak. Nggak yakin saya. Wah, wassalam. Gitu. Lulus 8 semester siap? Siapa? Siap. Siap kan? Siap. Iya. Kita raih. Ya, nggak ada yang sulit. Ya, yang sulit adalah mengalahkan hawa nafsu untuk bisa menjadi orang baik, untuk bisa menjadi orang disiplin, untuk bisa menjadi orang tertib. Itu yang sulit. Makanya musuh terbesar kita siapa? Malas. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Gitu. Yang malas. Yang malas. Gitu. Ya, jadi seperti ini nih. Apa artinya ini? Mesin. Mesin itu apa? Strong. Berarti Kuat. kuat. Coba bilang strong. Serang. Strong. Coba Kak, yang semangat lagi Kak. Itu lihat kamera. Lihat kamera. Udah Strongnya gimana? strong. Nah, gitu. M. Kita selalu bersaudara. Jadi nggak ada yang susah. Ya, selama kita bersama nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah. Luar biasa loh Pak Arif ini. Bang Aji, berbagi Bang. Mau nanya nih, Apa tuh? Bang Aji kalau setelah lulus tuh rencana apa yang mau dilakukan itu? Ya setelah lulus rencananya sih saya mau kerja dulu di bidang engineer sebelum ya dengar cerita yang udah diceritain sama Pak Arif tadi ya. Jadi pembisnis itu enak, duitnya banyak. Mungkin setelah ini kerja di bidang engineer, setelah itu bergelut di dunia bisnis di bidang teknik mesin juga. Ada rencana buat ngikutin jejak Pak Arif sendiri atau enggak nih? Jejaknya yang ngikutinnya pasti jejaknya ke bisnis gitu. Kalau nanti kedepannya untuk menjadi akademisi, ya kayaknya enggak juga deh. Soalnya dengar Pak Arif pusing. Kenapa tuh? Pusing kenapa? Ya kan saya juga suka ngasih tahu adik-adik juga ya. Emang Iya. jangankan sama yang jauh lebih tua gitu. Yang deket juga susah banget gitu. Ngasih taunya adik-adik. Seperti itu sih paling di bidang bisnis. Tapi begini, jangan dipersepsikan hidup sukses itu ukurannya uang. Ya, saya merasa jauh lebih sukses hari ini. Ya, saya merasa nih ya jauh lebih sukses hari ini dibandingkan sebelumnya. Kenapa? Karena saya berhasil menghantarkan banyak orang-orang untuk meraih masa depan yang lebih baik. Itu. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Arif nih. Keren banget emang. Jadi berbahagialah. Karena berbahagia itu indah. Luar biasa obrolan kita hari ini ya. Kita jadi tahu nih bahwa teknik mesin bukan tentang mesin kendaraan doang, tetapi juga ada inovasi, teknologi, solusi, dan berbagai kebutuhan masyarakat ya, Vina ya. Tuh Kak. Ya, terima kasih buat Pak Arif sama Bang Anje karena sudah berkesempatan hadir di sini, duduk di sini ngobrol Iya, dengan ngobrol kita. sama kita. Baik, sekarang sudah di penghujung acara, mungkin ada statement dari para narasumber ini untuk penutupan podcast kali ini. Silakan mungkin Bang Aji dulu. Oke. Jangan lupa masuk teknik mesin WIA karena gimana ya? Di teknik mesin WIA tuh bisa mencapai tepat 8 semester dan juga dipermudah. Tapi dalam hal ini tidak tidak tetap dalam aturannya. Jadi 8 semester itu tetap dalam aturannya. Lanjut ke Pak Arif. Lanjut ke Pak Arif. Baik.
rekan-rekan semua yang berada di luar sana, para orang tua ya yang ingin menatap atau menitipkan ya, tepatnya adalah menitipkan adik-adik, anak-anak, ponakannya, tetangganya atau siapapun ya yang ingin tetap mengedepankan nilai-nilai insinyur keteknikan yang dibalut dengan nilai-nilai keislaman. Ya, kita junjung tinggi tentang akhlakul karimah, kita junjung tinggi tentang bagaimana keberpihakan kepada kaum-kaum duafa dan seterusnya. Ya, maka pilihan terhadap teknik mesin Universitas Islam Asy-Syafi'iyah adalah pilihannya insya Allah bukan hanya tepat, tetapi juga jalan untuk bisa mencapai kesuksesan. Insya Allah ya, tidak mahal, biaya relatif terjangkau, masa kuliah yang insya Allah juga bisa relatif cepat ya, di 8 semester insya Allah kita akan capai kesarjanaan kalian di Prodi Teknik Mesin. Sekali lagi silakan datang bergabung bersama kami di Teknik Mesin Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk narasumber yang telah berkesempatan hadir untuk hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton podcast kami hari ini. Sekian dari kami, saya Vina. Saya Novi. Salam Teknik Mesin.